Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari kisah Nabi Musa alaihissalam yang melewati masa kecilnya di dalam istana Fir'aun. Kisah Nabi Musa kecil adalah merupakan salah satu kisah yang memberikan pelajaran penting bagi kita semua tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya. Di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menjaga sang hamba itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hamba itu dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh sang hamba. Siapa yang menyangka Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang bayi Bani Israel yang pada waktu itu harus dibunuh atas perintah Fir'aun, justru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam istana Fir'aun sendiri. Kali ini kita insya Allah akan melanjutkan perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam setelah kemudian beliau tumbuh dan besar di dalam istana Fir'aun hingga kemudian beliau akhirnya berhijrah dan menyelamatkan diri meninggalkan Mesir pada saat itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam hidup melewati masa kecil, masa remaja hingga masa mudanya di antara dua tempat, antara rumah ibu kandungnya dan istana Fir'aun, di mana di istana Fir'aun secara khusus Nabi Musa alaihissalam dirawat oleh seorang wanita salihah, wanita yang beriman, yaitu Asiyah bintu Muzahim, yang tidak lain adalah istri dari Fir'aun. Karena itu Nabi Musa alaihissalam tumbuh menjadi seorang pria yang mukmin, menjadi seorang pria yang saleh, karena pertumbuhannya sejak dini didampingi oleh ibu kandungnya sendiri dan juga didampingi oleh permaisuri Fir'aun yang salehah, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam mulai memasuki usia kepemudaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mulai memberikan ilmu dan hikmah kepada Nabi Musa. Sementara pada sisi Fir'aun, Fir'aun sendiri selalu menunggu saat-saat yang tepat untuk menghabisi Nabi Musa alaihissalam atau untuk melepaskan diri dari Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata kesempatan untuk mengeluarkan Nabi Musa alaihissalam itu terjadi ketika pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam kota, dan kota pada waktu itu dalam keadaan kosong atau dalam keadaan sepi. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam menemukan ada dua orang pria yang sedang bertengkar. Salah seorang dari pria itu adalah seorang mukmin, seorang beriman dari kalangan Bani Israel. Sementara yang lain, lawan bertengkarnya adalah seorang kafir dari kalangan penduduk Mesir asli. Disitulah pria Bani Israel itu meminta bantuan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut
Dan Nabi Musa alaihissalam dengan niat baiknya berusaha untuk melerai kedua orang yang bertengkar itu dan mendorong pria Mesir dengan sebuah dorongan yang menghasilkan efek yang tidak disangka-sangka oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu pria tersebut meninggal dunia seketika itu juga. Tentu saja hal itu tidak pernah dimaksudkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam tentu tidak pernah bermaksud membunuh orang Mesir itu. Maka ketika menyaksikan kejadian itu, Nabi Musa alaihissalam sangat-sangat terkejut, sehingga dia segera bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Dan dia Musa masuk ke dalam kota itu ketika penduduknya sedang terlalai. Wajada fiha rajulaini yaqtatilan. Kemudian di dalam kota itu Musa menemukan ada dua orang pria yang saling bertengkar, yang saling berkelahi. Hadza min syi'atihi. Seseorang dari mereka berasal dari sukunya, dari bangsanya, yaitu Bani Israel. Wa hadza min aduwih. Dan yang satu lagi adalah dari pihak musuhnya, maksudnya dari pihak penduduk Mesir asli. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Maka pria Bani Israel melihat Nabi Musa alaihissalam segera meminta tolong kepada Nabi Musa untuk menghadapi lawannya yang notabene adalah pria penduduk Mesir asli. Fawakazahu Musa. Maka Musa pun mendorongnya. Ada yang memaknai fawakazahu Musa, Musa meninjunya. Nah, akibatnya itu kemudian faqada alaih. Ternyata dorongan atau mungkin pukulan Nabi Musa itu menyebabkan penduduk Mesir itu meninggal dunia. Dan ketika Nabi Musa menyaksikan itu, beliau mengatakan qala hadza min amali syaitan. Beliau mengatakan ini adalah perbuatan syaitan. Artinya apa yang beliau lakukan sampai membunuh orang itu adalah perbuatan syaitan. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan yang sangat nyata. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bertobat kepada Allah. Beliau mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sahabat-sahabat sekalian, pelajaran penting yang ditunjukkan kepada kita oleh Allah melalui kisah ini adalah bahwa seorang manusia tidak luput dari kesalahan. Tetapi manusia yang paling beruntung, manusia terbaik adalah manusia yang ketika dia melakukan kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka tidak menjadi soal Anda melakukan kesalahan, Anda melakukan dosa, Anda melakukan maksiat. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Anda berbuat dosa dan maksiat, Anda tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi masalah adalah kalau kita berbuat dosa, kemudian kita menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun pasca peristiwa itu, beliau tinggal
dan bersembunyi di dalam kota itu dengan penuh rasa khawatir memikirkan apa yang akan terjadi. Disebabkan apa yang sudah terjadi, di mana beliau menyebabkan terbunuhnya seorang penduduk Mesir yang bertengkar dengan seorang pria Bani Israel. Sampai kemudian keesokan harinya, ternyata pria Bani Israel yang sama yang kemarin ditolong, dibantu oleh Nabi Musa itu, ternyata terlibat lagi dalam sebuah pertengkaran dengan seorang penduduk Mesir yang lain. Melihat pertengkaran itu, Nabi Musa alaihissalam pun marah dan menghardik pria Bani Israel itu atas keterlibatannya dalam pertengkaran tersebut. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam ingin ikut campur untuk menyelesaikan pertengkaran itu, penduduk Mesir yang terlibat dalam pertengkaran tersebut mengatakan kepada Nabi Musa, "Apakah engkau sekarang bermaksud untuk juga membunuhku sebagaimana engkau telah membunuh orang Mesir yang lainnya kemarin itu?" Jadi ternyata informasi terbunuhnya seorang pria Mesir di tangan Nabi Musa alaihissalam ternyata sudah mulai menyebar di kalangan penduduk Mesir pada saat itu. Karena itu di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah SWT tentang Nabi Musa, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa alaihissalam pun memasuki waktu pagi di kota itu dalam keadaan khawatir dan yataraqqab. Yataraqqab itu artinya beliau mengawasi segala sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Itu kondisi Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa informasi pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam secara tidak sengaja kemarin itu ternyata sudah mulai tersebar. Nah, pada saat itulah kemudian Fir'aun bersama dengan pasukannya, bersama dengan tentara-tentaranya, Fir'aun mulai menyampaikan dan mengeluarkan perintah untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam belum mengetahui perintah Fir'aun tersebut sampai akhirnya datang seorang penghuni istana yang sangat mencintai Nabi Musa, yang sangat menghargai, menghormati Nabi Musa. Pria itu datang bergegas dan menyampaikan informasi tentang perintah Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa atas kejadian kemarin itu. Maka pria yang baik ini, pria istana yang baik ini kemudian menyarankan, menasihati Nabi Musa untuk segera meninggalkan Mesir. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a." Dan datanglah seorang pria dari tempat atau dari ujung kota. Yas'a. Pria itu datang dengan bergegas. Qala, pria itu mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bik." Sungguhnya orang-orang itu, para bangsawan itu, maksudnya adalah Fir'aun dan pengawal-pengawalnya, itu telah ya'tamiruna bik, telah menyiapkan satu rencana untukmu, liyaqtuluk, untuk membunuhmu. Fakhruj, maka keluarlah, tinggalkanlah Mesir. Inni laka minan nasihin, sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Maka singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam pun
memulai suatu perjalanan baru dalam hidupnya. Beliau keluar meninggalkan Mesir menuju wilayah Sinai sambil berjalan kaki. Sehingga disebutkan dalam riwayat, dalam perjalanan itu sendal yang beliau gunakan ya sudah mulai terputus. Kedua kakinya sudah mulai berdarah, dan karena keterbatasan makanan beliau mulai memakan dedaunan yang beliau temukan sepanjang perjalanan. Dan di sepanjang perjalanan itu beliau tidak putus-putusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja minha khaifa, maka keluarlah dia Musa dari kota itu dalam keadaan takut. Khaifa yataraqqab, dalam keadaan takut dan dipenuhi dengan kewaspadaan. Disitulah Musa mengatakan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maka beliau pun berjalan menuju negeri Madian. Perjalanan beliau mengantarkan beliau memasuki negeri Madian, dan beliau sampai di kampung Madian, di desa Madian. Dan ketika masuk ke perkampungan itu, beliau menemukan sebuah sumur yang dipenuhi oleh banyak sekali manusia. Para penggembala kambing berkumpul di sumur itu untuk memberi minum kepada unta dan kambing-kambing gembalaan mereka. Disitulah Nabi Musa alaihissalam kemudian menyaksikan dan melihat ada dua orang gadis, ada dua orang wanita yang menjauhi atau membawa kambing mereka menjauhi sumber air atau menjauhi sumur tersebut. Hal itu tentu mengherankan bagi Nabi Musa alaihissalam. Karena itu beliau menanyakan, kenapa Anda berdua justru menjauh dari sumber air itu? Maka kedua anak gadis ini, kedua perempuan ini menjawab bahwa keduanya tidak mungkin berdesak-desakan dengan kaum pria, karena mereka memiliki rasa malu dan mereka memiliki kehormatan, sementara mereka tidak punya siapa-siapa selain ayah mereka yang sudah lanjut usia. Di sini kita belajar tentang bagaimana seorang wanita seharusnya menjaga kehormatannya dengan cara menjauh dan tidak terlibat dalam interaksi dengan lawan jenis yang notabene bukan mahramnya. Mendengarkan penuturan kedua wanita itu, Nabi Musa pun berinisiatif untuk membantu mereka mengambilkan air atau memberikan minum kepada hewan-hewan ternak kedua wanita tersebut. Dan setelah beliau selesai membantu kedua wanita itu untuk memberi minum kepada hewan ternaknya, beliau pun kembali ke tempatnya semula di bawah sebuah pohon untuk berteduh sambil kembali melanjutkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fasaqa lahuma, maka Nabi Musa pun memberi minum untuk mengambilkan air untuk kedua gadis itu. Summa tawalla ila dhil, kemudian setelah itu selesai dia lakukan, dia segera kembali ke tempatnya bernaung. Nabi Musa tidak memanfaatkan momen itu untuk melakukan pendekatan, apalagi untuk merayu, mencuri hati sang gadis yang telah dia bantu. Beliau langsung meninggalkan kedua gadis itu dan kembali ke tempatnya bernaung di bawah sebuah pohon
Kemudian di situ beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Beliau berdoa mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat fakir, sangat butuh kepada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Singkat cerita, kemudian jalan keluar itu akhirnya datang kepada Nabi Musa. Ternyata salah seorang dari gadis yang tadi dia tolongnya datang dengan penuh rasa malu, dan begitulah seharusnya seorang wanita muslimah yang menjadikan rasa malu sebagai akhlaknya, sebagai sifatnya. Sang gadis itu menyampaikan kepada Musa bahwa ayahnya ingin memberikan upah, memberikan balasan atas bantuan yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada anak gadisnya. Maka Nabi Musa pun berjalan memenuhi panggilan, memenuhi undangan sang ayah gadis itu, dan Nabi Musa berjalan di depan, kemudian sang gadis itu berjalan di belakangnya. Nabi Musa alaihissalam bisa saja meminta gadis itu untuk berjalan duluan, sehingga dia bisa menikmati dalam tanda petik pemandangan gadis itu dari belakang, tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Musa. Beliau berjalan di depan gadis itu, dan gadis itu menunjukkan jalan ke arah rumahnya dengan cara melemparkan batu untuk menunjuk ke arah mana mereka harus berjalan, ke arah mana mereka harus berbelok. Singkat cerita, Nabi Musa pun bertemu dengan ayah dari gadis itu, yang ternyata adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Kepada Nabi Syuaib, Nabi Musa pun menceritakan apa yang dia alami, peristiwa yang dia alami di Mesir yang menyebabkan dia kemudian memutuskan untuk berhijrah dan meninggalkan Mesir untuk menyelamatkan dirinya. Maka disitulah kemudian salah seorang dari seorang anak gadis Nabi Syuaib mengusulkan kepada ayahnya untuk mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai pekerja yang diupah untuk membantu ayahnya dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai seorang kepala rumah tangga atau sebagai seorang ayah. Allah mengatakan, qalat ihdahuma, salah seorang dari anak gadis itu mengatakan, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, jadikanlah dia sebagai orang upahanmu, karena inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Karena sebaik-baik orang yang engkau jadikan orang upahan adalah orang yang kuat secara fisik, al-amin, dan memiliki sifat amanah. Karena itu kemudian Nabi Syuaib menawarkan hal itu kepada Nabi Musa. Tetapi ketika Nabi Syuaib menawarkan itu kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Syuaib dalam kondisi tidak punya apa-apa, tidak punya harta untuk diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena itu beliau malah menawarkan untuk menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang putri beliau, di mana sebagai mahar atas pernikahan itu adalah upah bekerja selama 8 tahun bersama dengan Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak perlu membayar mahar dalam bentuk uang, beliau cukup membayarnya dengan bekerja selama 8 tahun. Dan kalau Nabi Musa ingin menggenapkan menjadi 10 tahun, maka itu tentu jauh lebih baik.
Maka Nabi Musa pun menerima tawaran itu. Beliau pun menikahi salah seorang putri dari Nabi Syuaib, dan sebagai maharnya beliau pun bekerja kepada Nabi Syuaib. Ketika Nabi SAW ditanya, dari dua pilihan masa itu, 8 tahun atau 10 tahun, yang manakah yang kemudian dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Nabi Musa alaihissalam kemudian memilih untuk menggenapkan masa kerjanya selama atau menjadi 10 tahun. Begitulah seorang mukmin, meskipun dia bisa memilih untuk bekerja hanya 8 tahun, tetapi seorang mukmin selalu berusaha untuk menyempurnakan kebaikannya. Mungkin dia bisa mencukupkan dengan 8 tahun, tetapi dia sempurnakan kebaikan itu dengan menggenapkannya menjadi 10 tahun. Sahabat-sahabat sekalian, itulah kisah singkat Nabi Musa alaihissalam, mulai dari beliau berhijrah meninggalkan Mesir, kemudian akhirnya menikahi salah seorang putri Nabi Syuaib di Madian dalam pelariannya menyelamatkan diri meninggalkan kota Mesir. Kita akan lanjutkan pembahasan kisah Nabi Musa ini insyaallah pada kesempatan yang akan datang, di mana kita akan mempelajari bagaimana perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam setelah akhirnya beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.